Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seni Palisa. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang telah saya buat yang berjudul aplikasi pengingat tugas rumah. Jadi pada bagian pertama saya akan menjelaskan kasus yang menjadi dasar pembuatan aplikasi ini. Setelah itu saya akan menampilkan penjelasan codingannya dan pada bagian terakhir saya akan mendemonstrasikan hasil running dari aplikasi pengingat tugas rumah ini lengkap dengan fitur-fitur dan cara kerjanya. Jadi kasus yang saya angkat berawal dari permasalahan sederhana namun sering terjadi, yaitu tugas rumah yang kerap terlupakan seperti mencuci piring, menyapu, atau kerjaan rutin lainnya. Banyak orang mengalami kesulitan mengingat jadwal tugas rumah tepat pada waktunya. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, saya membuat sebuah aplikasi bernama aplikasi pengingat tugas rumah. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencatat tugas rumah, menentukan tanggal dan waktu pelaksanaannya, serta menerima notifikasi otomatis sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Baik, kita langsung saja ke bagian penjelasan codingannya pada video berikut ini. Baik, pada penjelasan codingan aplikasi ini, saya menggunakan HTML sebagai pembuatan struktur dari aplikasi. Lalu saya juga menggunakan CSS untuk mempercantik tampilan aplikasi agar terlihat lebih nyaman dan juga rapi. Kemudian saya juga menggunakan JavaScript sesuai dengan soal yang telah diberikan. Pada bagian pertama JavaScript, aplikasi menggunakan event listener dan juga DOM content loaded. Jadi bagian ini memastikan seluruh elemen HTML selesai dimuat. Sebelum fungsi aplikasi dijalankan, ini penting supaya JavaScript tidak mengambil elemen yang belum tercipta. Setelah event ini berjalan, seluruh variabel fungsi dan event handler diaktifkan. Lalu pada implementasi kedua, DOM elements, di bagian ini semua elemen HTML diambil menggunakan getElementById. Setiap elemen UI dipetakan ke variabel seperti pemilihan tanggal, pemilihan jam, tombol tambah, tombol demo, dan lain-lain. Tujuan bagian ini adalah supaya semua fungsi JavaScript bisa berinteraksi langsung dengan komponen UI. Yang ketiga ada implementasi array untuk menyimpan data tugas. Aplikasi menggunakan local storage. Di bagian ini seluruh data tugas disimpan dan dibaca dari local storage. Kalau sebelumnya sudah ada data, akan langsung dimuat saat aplikasi dibuka. Aplikasi juga langsung mengatur tanggal default menjadi hari ini. Lalu bagian keempat ada function dan juga metode S6. Bagian ini berisi beberapa fungsi kecil yang dipakai di banyak tempat. Misalnya, fungsi UID. Ini untuk membuat ID Unix untuk setiap tugas. Lalu fungsi save untuk menyimpan array tugas ke local storage dan menampilkan status tersimpan. Kemudian fungsi escape HTML untuk mencegah user memasukkan karakter berbahaya, dan juga fungsi time to min untuk membuat format jam menjadi menit. Yang terakhir ada fungsi datetime2ts untuk mengubah tanggal dan jam menjadi timestamp. Semua fungsi ini memakai gaya arrow function S6. Pada bagian implementasi function render dan juga ini untuk menampilkan daftar tugas. Bagian ini adalah inti dari tampilan tugas. Fitur-fiturnya seperti mengosongkan tampilan sebelumnya, menjalankan filter berdasarkan tanggal, menampilkan jumlah tugas, dan juga menampilkan pesan belum ada tugas jika view-nya kosong. Di sini pada bagian ini ia menggunakan implementasi conditional dan juga array filter, dan juga di sini ada implementasi loop untuk menampilkan setiap tugas. Kemudian implementasi objek untuk menampilkan struktur task seperti ID, name, data, time, done, dan notify.
Selanjutnya, implementasi function untuk menambah tugas. Di bagian ini aplikasi mengambil data dari input nama, dan juga input tanggal, kemudian jam, lalu melakukan validasi, mengecek apakah tugas dengan waktu sama sudah ada, menyimpan tugas ke array menggunakan push, lalu menyimpan ke local storage, memanggil fungsi render, dan juga semua logika penambahan diatur sepenuhnya pada bagian ini. Pada bagian function toggle done untuk menandai tugas selesai. Bagian ini memakai array map, lalu S6 split operator, kemudian objek update, fungsinya untuk mengganti status done dari sebuah tugas. Lalu pada bagian function delete task untuk menghapus tugas. Bagian ini memunculkan konfirmasi menghapus menggunakan filter. Lalu bagian function clear all ini untuk hapus semua tugas. Bagian ini serupa dengan delete task tetapi mengosongkan seluruh arraynya. Kemudian pada implementasi asynchronous promise, bagian ini menunjukkan cara aplikasi menggunakan new promise, lalu menunggu 700 milidetik seperti simulasi server, kemudian bisa resolve atau reject data demo berisi 2 tugas sampel. Kemudian implementasi asynchronous promise yang menggunakan async await. Bagian ini menampilkan tools untuk memuat demo, menunggu promise fetch demo, menggabungkan data demo dengan data existing menggunakan new set, split operator, dan juga menyimpan dan merender ulang, kemudian menunjukkan proses asinkronus yang lengkap. Di sini ada implementasi function pengingat tugas atau status pengingat. Di bagian ini menggunakan kode check reminders. Aplikasi mengecek semua tugas setiap detik. Saat tanggal dan jam cocok dengan waktu sekarang, maka akan menampilkan notifikasi, menandai notifikasi true, lalu menyimpan ke local storage, dan juga mencegah notifikasi muncul 2 kali. Inilah bagian paling penting dari fitur pengingat. Selanjutnya bagian show toast. Ini menampilkan pesan toast. Bagian ini membuat elemen dan menghapusnya otomatis setelah 3 detik. Selanjutnya adalah implementasi event handler untuk klik tombol. Di bagian ini seluruh tombol dihubungkan ke fungsi masing-masing. Tombol tambah, tombol demo, tombol kosongkan, filter tanggal, dan juga tombol hari ini. Yang terakhir ada bagian render awal. Jadi di sini adalah tampilan aplikasi ketika dijalankan. Pada halaman ini terdapat beberapa fitur utama yang bekerja untuk mengatur dan mengingatkan tugas rumah. Fitur pertama ada nama tugas. Di kolom ini pengguna menuliskan tugas apa yang ingin diingatkan, misalnya mencuci piring, menyapu, atau tugas lainnya. Fungsinya adalah menjadi judul dari tugas yang akan disimpan, menjadi informasi utama yang ditampilkan pada daftar tugas. Kemudian ada fitur tanggal. Di bawah kolom nama terdapat bagian tanggal. Fungsi tanggal yaitu untuk menentukan hari tugas tersebut akan dikerjakan. Kemudian ia juga menjadi dasar filter saat pengguna ingin mencari tugas sesuai dengan tanggal tertentu,
Kemudian menentukan waktu munculnya notifikasi, lalu pengguna tinggal memilih tanggal melalui kalender yang tersedia. Selanjutnya ada fitur jam. Fungsinya untuk menentukan jam pengingat muncul. Fitur jam ini menjadi acuan utama ketika sistem mengecek apakah waktunya sudah sesuai untuk menampilkan notifikasi. Kalau jam sudah diatur dengan benar, notifikasi akan muncul tepat pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada fitur tambah. Fitur ini digunakan untuk menyimpan tugas baru. Misalnya nama tugas, tanggal, dan jam akan dicek terlebih dahulu. Jika lengkap, data akan dimasukkan ke daftar tugas. Tugas juga disimpan secara lokal agar tidak hilang saat halaman ditutup. Tombol ini adalah tombol utama untuk membuat pengingat baru. Selanjutnya ada fitur demo. Fitur demo berguna untuk menampilkan contoh tugas secara otomatis. Fungsinya untuk membantu pengguna memahami bagaimana cara kerja aplikasi. Fitur demo juga menunjukkan contoh tampilan daftar tugas tanpa harus mengisi manual. Biasanya fitur demo dipakai saat presentasi atau testing. Kemudian di sini ada fitur kosongkan. Fitur ini berfungsi untuk menghapus seluruh tugas yang tersimpan. Saat tombol ditekan, semua data yang ada di daftar tugas dihapus. Tampilan kembali bersih seperti di awal. Tombol ini dipakai ketika pengguna ingin memulai dari awal atau ingin membersihkan tugas lama. Selanjutnya di sini ada fitur daftar tugas. Bagian ini menampilkan semua tugas yang tersimpan berdasarkan tanggal filter di atasnya. Di bagian ini pengguna dapat melihat jumlah tugas yang sedang ditampilkan, total seluruh tugas yang sudah pernah disimpan, isi daftar tugas yang ditambahkan melalui tombol tambah. Jika belum ada tugas, bagian ini akan menampilkan pesan belum ada tugas. Selanjutnya di sini ada fitur filter tanggal. Fungsinya untuk menampilkan hanya tugas yang jatuh pada tanggal tertentu, lalu membantu pengguna mencari tugas pada hari tertentu tanpa harus melihat seluruh data. Setiap kali tanggal filter berubah, daftar tugas otomatis diperbarui. Kemudian di sini ada fitur hari ini. Fitur hari ini mengatur filter tanggal langsung ke tanggal hari ini, membantu pengguna melihat tugas yang harus dikerjakan pada hari tersebut tanpa memilih tanggal manual. Tombol ini mempermudah pengecekan tugas harian. Lalu ada status notifikasi. Di pojok kanan atas terdapat tulisan status. Fungsinya untuk menampilkan status izin notifikasi dari browser. Bisa berubah menjadi aktif atau tidak. Aktif tergantung apakah pengguna memberikan izin. Jika status aktif, notifikasi akan muncul tepat pada waktu tugas. Di sini saya akan mencoba mengetes aplikasi ini. Misalnya, saya ketik kolom nama tugas. Contohnya seperti mencuci piring. Kemudian saya akan mengatur tanggal tugas di tanggal 16 bulan 11 tahun 2025. Kemudian untuk jamnya saya atur di jam 2 sore lewat 46. Tinggal klik tambah. Nanti akan ada notifikasi yang muncul ketika tugas harus dikerjakan. Nah, notifikasinya sudah muncul. Kemudian di sini jika tugas sudah selesai, maka tinggal klik selesai. Kemudian kalau mau hapus juga boleh, tinggal klik hapus. Kemudian pada filter tanggal ini, misalnya kalau ini tanggal 16, maka akan muncul jika misalnya kita
tentukan tanggal 2, maka tidak akan ada tugas. Lalu di sini ini untuk hapus secara satu persatu. Untuk tombol demo ini untuk mengerjakan tugas secara otomatis akan ada. Kemudian kalau kita ingin mengosongkan semua tugas ini, tinggal klik fitur kosongkan, maka tidak ada tugas yang harus dikerjakan. Baik, terima kasih. Baik, itu saja penjelasan aplikasi pengingat tugas dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.